Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perbedaan antara kalimah dengan jumlah di dalam bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab, sebagai dasar kita harus tahu dulu perbedaan antara kalimah dan jumlah atau al-kalimah dengan al-jumlah. Kalimah kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata, sedangkan jumlah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat. Jadi kalau kita bandingkan dalam bahasa Indonesia dengan perbandingan tadi, maka kita langsung akan memahami bahwa kalimah atau kata itu adalah kosakata, perkata per kata. Misalkan pintu atau rumah atau buku atau pena. Nah, ini namanya kata. Nah, ini yang disebut dalam bahasa Arab sebagai kalimah atau al-kalimah. Kemudian jumlah yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat. Ini berarti susunan dari kata-kata atau susunan dari kalimah. Contoh misalkan kalau kita dalam bahasa Indonesia itu saya sedang tidur. Nah, ini namanya jumlah. Nah, maka jelas perbedaannya antara al-kalimah dan al-jumlah di dalam bahasa Arab, bahwa al-kalimah itu adalah bagian atau komponen atau unsur dalam suatu jumlah, sedangkan jumlah atau kalimat itu adalah rangkaian dari kata-kata atau dari kalimah-kalimah yang menyusun suatu ungkapan tertentu yang bisa dipahami maupun tidak dipahami. Intinya adalah jumlah ini rangkaian dari kalimah, dari kata-kata. Kemudian kita ambil contoh. Sekarang kita perhatikan contoh di papan ini. Mohon maaf. Di sini saya contohkan, misalkan di dalam bahasa Indonesia, Andi membaca buku di kamar. Nah, dalam bahasa Indonesia saja ini kita sudah bisa menganalisa mana yang disebut kalimah atau kata dan mana yang disebut jumlah atau disebut kalimat. Kalimah atau kata ini adalah satu persatu ya yang menyusun ungkapan Andi membaca buku di kamar. Ini namanya kalimah. Kata Andi, kata membaca, kata buku, kata di, dan kata kamar. Ini namanya kalimah. Sedangkan jumlah ini adalah yang menyusun perkata tadi menjadi suatu ungkapan, menjadi Andi membaca buku di kamar. Ini namanya jumlah. Satu rangkaian ini namanya jumlah. Nah, dalam bahasa Arab, kita terjemahkan dalam bahasa Arab ungkapan tadi, Andi yaqra'u kitaban fil ghurfati. Saya ulangi lagi, Andi yaqra'u kitaban fil ghurfati. Mana itu kalimah ya, atau al-kalimah mana? Yaitu Andi. Nah, ini kalimah. Kemudian yaqra'u. Nah, ini juga kalimah. Kitaban, ini kalimah. Fi, ini juga kalimah. Ya. Al-ghurfati, ini juga kalimah. Kemudian mana jumlah? Jumlahnya adalah ini yang merangkai menjadi ungkapan ini. Andi yaqra'u kitaban fil ghurfah. Ini namanya jumlah. Oke, contoh yang lain bawahnya. Dalam bahasa Indonesia dulu ya. Siswi itu telah pergi ke sekolah. Nah, mana kalimah atau mana kata? Itu siswi. Kemudian itu, kemudian telah, kemudian pergi, kemudian ke, kemudian sekolah. Lah
jumlah mana atau kalimat itu mana? Kalimat adalah rangkaian ini semuanya yang merangkai menjadi ungkapan ini. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. At-talibatu zahabat ilal madrasati. Saya ulangi lagi. At-talibatu zahabat ilal madrasati. Siswi itu telah pergi ke sekolah. Mana itu kalimah? Kalimah itu adalah at-talibatu, kemudian zahabat, kemudian ila, kemudian al-madrasati. Lah, kemudian ketika disusun menjadi ungkapan ini menjadi jumlah. Lah, inilah perbedaan yang paling sederhana antara al-kalimah dengan al-jumlah. Maka kita akan tahu bahwa masing-masing dari al-kalimah dan al-jumlah itu ada teorinya sendiri-sendiri. Nanti akan kita ikuti, akan kita jelaskan bagaimana kita memahami kalimah, pembagiannya apa saja, kemudian jumlah juga seperti itu, jumlah itu apa, dan pembagiannya apa saja. Nah, contoh seperti ini, kita menganalisa Andi. Andi ini kalimah apa atau kata apa? Oh, karena Andi ini menunjuk pada satu sosok orang, maka Andi adalah kata benda. Nah, atau dalam bahasa Arab disebut ism. Yaqra'u artinya membaca atau sedang membaca. Ini kalimah apa? Oh, ternyata di sini artinya sedang membaca, berarti kata kerja, ya, atau al-fi'l atau fi'il. Nah, kitaban ini artinya buku, karena menunjuk pada suatu benda maka disebut isim. Nah, kalimah isim. Fi artinya di atau di dalam. Dia memiliki makna yang bukan benda, juga bukan kata kerja. Maka fi ini adalah kata bantu yang dalam bahasa Arab disebut huruf. Kemudian al-ghurfati artinya kamar. Karena menunjuk suatu benda, maka al-ghurfati ini adalah kata benda atau dalam bahasa Arab disebut ism. Nah, ini untuk menganalisa setiap kalimah ada teorinya sendiri-sendiri. Nah, kemudian jumlah apa ini? Nah, karena diawali dengan kata benda atau isim, maka disebut al-jumlatul ismiyah. Jumlah atau kalimat sempurna yang diawali dengan kata benda atau dengan isim. Nah, maka akan kita tahu bahwa kalimat sendiri atau kata sendiri itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kata benda atau isim. Yang kedua adalah kata kerja atau fi'il. Dan yang ketiga adalah kata bantu atau harf. Nah, ini yang akan kita pelajari satu-satu di materi berikutnya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.